Widih. Widih. Nih, mau nanam kacang, Iya. cabai. Bapak ini ya biasa nyangkulnya bagus. Kan petani dari kecil, Pak. Oh gitu ya. Berarti Semua bisa yang kita makan tuh dari tanah. boleh juga nih. Boleh. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Abah Didan. Kali ini channel Abah Didan akan menanam kacang tanah. Jadi cara menanam kacang tanah berikut cara mengolahnya supaya jadi uang. Nah, ini kemarin kita bikin lahan nih. Kita bikin gulutan. Setelah jadi gulutannya, kemarin sore ternyata hujan. Ya. Nah, begitu hujan kita langsung akan tanam. Nah, ini bibitnya nih. Bibitnya dari kacang. Jadi kacang ini kita keringkan, bijinya kita jemur sampai kering. Nah baru ini buat bibit. Nah ini setelah nanti satu lubang, ini kita pakai pupuk kandang. Di lahan ini kita taburin pupuk kandang. Terus jaraknya 1 jengkal. Jaraknya 1 jengkal. Nah, begitu ada hujan, kita langsung tanam bijinya. Satu biji ini setelah 3 bulan itu bisa menjadi 15 sampai 10 kacang, tapi bukan biji kacang. Nah, ini bisa jadi 15 sampai 20 kacang begini. Nah, ini isi 2, kadang ada yang isi 3. Nah, ini kacang ini setelah kita tanam langsung kita timbun. 3 hari dia langsung tunas. Kalaupun nggak ada hujan, dia tetap bisa bertahan sampai buah. Setelah 3 bulan kita bisa panen. Nah, kalaupun kita nggak pakai pupuk lagi, nggak pakai obat lagi, cukup pakai pupuk kandang sekali tanam. Nah, kita banyakin pupuk kandang. Nah, setelah itu 3 bulan kita cabut, walaupun nggak kita koret, lahan ini dia tetap tumbuh bareng rumput dan isinya tetap banyak. Nah inilah kacang tanah. Jadi sangat mudah sekali untuk nanam kacang tanah dan tidak mengenal musim. Walaupun ada hujan sekali 2 kali, kita langsung tanam tetap akan hidup. Nah ini kita akan tanam sampai seluruhnya. Ini bibitnya. Pertukulannya kacang arang-arang wis. Pasti kurang ada hujan sih Pak ya. Arang. Nah urusnya lumayan lah ya. Hitung gue wis mangan serapak ya. Iya. Apa nek ora bayar kontrak. Nyimpen. Nah ini kacang tanah kondisinya setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan ini tumbuh bareng rumput. Ini setelah kita tanam, nggak kita apa-apain, nggak dipupuk, nggak disemprot. Nah ini tumbuh bareng rumput. Nah ini kelihatannya nggak ada nih, kelihatan rumput semua nih. Lihat Bang Nabi. Oh kelihatan rumput semua. Padahal kacang tanahnya nyumput. Nih
Nih coba lihat. Nih. Kacang tanahnya nyumput di sini. Nah, coba kita coba. Oh. Ini buktinya nih. Nah, setelah 3 bulan dia lebih dari 10 kacang tanah. Nah, ini kalau satu lahan ini 300 meter, ini kita cabut langsung kita ambilin, itu langsung laku per kilo 10.000. Nah, ini langsung aja dari kebun, nggak diolah, langsung dipilin, itu udah laku 10.000. Nah, ini cara kita menjualnya. Ini langsung diambil sama orang jualan di pasar. Nah, kalau kita langsung jual di pasar, jual sendiri, itu bisa laku per kilonya 15.000. Nah, ini yang paling mudah. Kalau kita mau olah kacang tanah ini banyak macam. Kita rebus. Setelah kita rebus, kita jual rebusan. Ini aja langsung dicuci, langsung direbus, kasih garam, langsung kita jual. Atau bisa kita makan sendiri buat cemilan. Nah, ini sangat sehat ini, buat ngeteh kalau pagi atau ngopi atau sore-sore. Nah, ini kalau kita keringkan, kita jual kering atau kita kupas, itu akan lebih mahal lagi, bisa 40 sampai 50.000 per kilo kalau kita telaten. Tapi kalau kita mau telaten lagi, kita bikin makanan, misalnya nih sambal pecel, terus macam-macam tuh, ada payek kacang, itu lebih bernilai lagi, lebih mahal lagi. Nah, inilah cara mengolah kacang tanah. Jadi setelah kita cabut, setelah 3 bulan, yang paling mudah kita jual langsung untuk dijadikan kacang rebus, atau kita rebus pakai garam, langsung kita jual udah mateng dan bisa buat cemilan. Nah, nanti kita olah yang buat cemilan direbus pakai garam aja. Nah, bisa dikeringkan, dijual bijian, akan lebih mahal lagi, bisa 40 sampai 50. Atau kita bikin kacang sangrai, seperti kalau waktu hajatan ya. Pas hajatan itu kan kacang sangrai ya, ini kita keringkan dulu, tapi itu akan lebih awet. Terus bisa kita bikin sambal pecel, bisa kita bikin payek kacang, bisa bikin isi roti, isi biskuit maksudnya, bisa kita bikin selai. Jadi banyak macam dari kacang tanah ini, dan tergantung olahnya. Semakin bagus ngolahnya, harga jualnya semakin mahal. Nah, inilah kacang tanah. Setelah kita 3 bulan baru kita panen. Nah, setelah panen ini bisa langsung kita tanam lagi. Nih lahan ini manapun. Setelah kita cabut, langsung kita tanemin lagi. Kalau kita udah siap bibitnya, ada hujan sekali langsung hidup dia. Begitu hidup, udah nggak perlu kita apa-apain, langsung aja panen lagi. Nah, ini cara kita mendapatkan nilai lebih apabila kita menanam kacang tanah. Jadi kacang tanah itu baru dicabut aja sudah ada pembelinya. Apalagi kita rebus, kita kasih garam, sudah ada nilai tambahnya. Apalagi kita keringkan, kita kupas, apalagi buat bikin biskuit, buat bikin peyek, atau buat bikin pecel, lebih mahal lagi dia. Nah, inilah manfaatnya kacang tanah. Jadi sangat melimpah dan sangat gampang untuk ditanam di wilayah kita, terutama tanahnya yang hitam seperti ini. Ayo kita coba akan rebus ya, kita akan cuci dan kita akan rebus mau buat cemilan.